Kamu pikir siapa kamu? Cuma buruh kasar, baju lusuh, tangan kotor. Berani-beraninya bicara soal obat dan penyakit di depan aku. Daniel menunduk sopan, suaranya pelan. Maaf, Nyonya, saya cuma ingin bantu. Saya dengar anak Nyonya sedang sakit parah. Saya punya ramuan dari tumbuhan desa, siapa tahu bisa menolong. Cukup, bentak Ratna, matanya berkilat tajam. Jaga mulutmu baik-baik, orang miskin. Jangan asal bicara seolah kamu lebih tahu dari dokter-dokter kota. Kamu pikir siapa kamu? Dukun kampung, tukang obat murahan. Ia berjalan mendekat, wajahnya sinis, bibirnya menyeringai menghina. Pergi dari rumahku sebelum aku panggil polisi. Jangan kotori halamanku dengan tapak kakimu yang bau lumpur itu. Suara palu dan gesekan kayu terdengar keras dari halaman belakang rumah megah itu. Di antara debu dan keringat, seorang pemuda tampak bekerja tanpa henti. Namanya Daniel, pemuda miskin dari desa, yang setiap harinya menjadi buruh kasar di rumah. Seorang janda kaya bernama Nyonya Ratna, tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya lusuh penuh tambalan. Tapi di balik wajah lelah itu, tersimpan hati yang sabar dan tulus. Ia bekerja bukan hanya untuk perutnya, tapi juga untuk mengirim sedikit uang kepada ibunya di kampung. Rumah tempatnya bekerja berdiri megah di atas tanah luas. Pilar-pilar tinggi menjulang, lantainya berkilau bagai cermin, dan taman depannya penuh bunga impor yang disiram otomatis setiap pagi. Namun, bagi Daniel, rumah itu bukan tempat yang nyaman, melainkan dunia yang mengingatkannya bahwa kemiskinan bisa membuat manusia tak dianggap apa-apa. Setiap kali ia lewat membawa ember atau cangkul, para pembantu lain berbisik pelan, menahan tawa sambil menatap penampilannya. Itu buruh kampung yang disuruh. Nyonya perbaiki kandang ayam. Celetuk salah satu dengan nada merendahkan. Daniel hanya tersenyum tipis, berusaha tidak peduli. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, Nyonya Ratna keluar dari rumah. Usianya sekitar 30-an, wajahnya cantik dan terawat. Tubuhnya semampai dengan balutan gaun mewah. Tapi di balik kecantikannya, ada tatapan tajam penuh gengsi. Ia berdiri di teras, melihat Daniel yang sedang mengangkat karung pasir ke belakang rumah. "Hei, kamu!" serunya lantang. Daniel menoleh cepat, menunduk sopan. "Iya, Nyonya." Ratna mengerutkan hidung, menutup hidungnya dengan sapu tangan. "Tolong jangan lewat depan rumah lagi. Bau keringatmu bikin udara di sini sesak. Lewat belakang saja kalau mau kerja." Daniel hanya menunduk. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Ia memindahkan karung ke punggung, melangkah pelan lewat samping rumah seperti yang diperintahkan. Di balik langkahnya yang berat, tersimpan luka yang tak terlihat. Ia tak marah, tak dendam. Ia hanya menatap langit jingga yang mulai redup dan bergumam pelan. "Ya Tuhan, sabarkan hati hamba. Mungkin inilah caramu menguji orang kecil seperti aku." Angin sore berhembus lembut, membawa debu dan keringat dari tubuh Daniel. Dari jauh, rumah megah itu tampak semakin indah. Tapi bagi Daniel, rumah itu tak lebih dari penjara kehinaan, tempat di mana kebaikan sering dianggap rendah, dan kemiskinan dipandang sebagai dosa. Pagi itu, udara terasa sejuk. Burung-burung berkicau di antara pepohonan taman belakang rumah megah itu. Daniel sudah mulai bekerja sejak matahari baru terbit, membersihkan selokan yang tersumbat dan menyapu halaman belakang. Tangannya penuh lumpur, bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Sambil bekerja, ia sesekali menatap rumah besar di depannya, bangunan bertingkat dengan dinding putih berkilau dan jendela kaca besar yang memantulkan cahaya pagi. Dalam hati, ia berucap lirih, indah sekali rumahnya. Andai saja sedikit dari kemewahan ini bisa mengalir untuk orang-orang miskin di luar sana. Namun pikirannya buyar saat terdengar suara langkah sepatu berhak tinggi dari arah belakang. Suara yang tajam dan teratur milik Nyonya Ratna. "Daniel," panggilnya dengan nada ketus. Daniel cepat-cepat berdiri, menunduk sopan. "Iya, Nyonya." Ratna melangkah mendekat. Wajahnya penuh riasan namun mata tajamnya menatap dengan jijik. "Apa kau tidak tahu diri? Lihat bajumu itu," katanya sambil menunjuk. "Lusuh, bau, dan penuh lumpur. Ini rumah orang kaya, bukan kandang kambing." Daniel menunduk, suaranya lirih. "Maaf, Nyonya, saya sedang membersihkan saluran air di belakang, jadi kotor sedikit." "Sedikit," potong Ratna dengan nada tinggi. "Kau pikir aku butuh alasanmu? Aku bayar kau bukan untuk mengotori halaman rumahku. Kalau tak becus kerja, lebih baik pergi saja." Sekitar situ, dua pembantu rumah berdiri menonton sambil menahan tawa kecil. Salah satu berbisik, "Kasihan ya,
Tapi ya namanya juga orang miskin, nggak tahu aturan. Daniel menelan ludah. Ia tak berani menjawab. Tangannya yang kasar mengepal pelan, tapi wajahnya tetap menunduk hormat. Maaf, Nyonya, saya akan bersihkan semuanya sekarang. Saya janji tidak akan mengotori halaman lagi. Ratna mendengus, menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. HMP, kalau bukan karena rasa kasihan, aku tak akan mempekerjakan orang sepertimu. Sudahlah, jangan buat aku menyesal. Daniel hanya mengangguk pelan. Setelah sang nyonya berbalik dan pergi, ia menghela napas panjang. Air matanya hampir menetes, tapi ia tahan. Ia duduk di pinggir taman, menatap tangannya yang kotor oleh tanah. Kalau saja mereka tahu, bukan aku yang kotor, tapi hati mereka yang tak pernah belajar rendah hati, gumamnya lirih. Ia kembali bekerja, menyapu daun-daun kering dengan sabar. Dalam hati kecilnya, ia masih percaya suatu hari nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah kehinaan, dan kebaikan tak selalu lahir dari kemewahan. Di kejauhan, Ratna masih berdiri di balkon lantai 2, memandangi Daniel yang kembali bekerja tanpa protes. Orang miskin memang tak tahu malu, bisiknya pelan. Namun, entah mengapa, dalam hatinya muncul rasa aneh. Ada sesuatu dari ketenangan pemuda itu yang membuatnya gelisah. Sesuatu yang belum ia fahami, tapi kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu, langit Jakarta tampak muram. Awan hitam menggantung di atas rumah megah milik Nyonya Ratna, seolah membawa pertanda buruk. Hujan rintik-rintik mulai turun ketika para pembantu berlarian menutup jendela. Di halaman belakang, Daniel masih bekerja, memotong ranting dan membersihkan saluran air yang tersumbat lumpur. Ia belum makan sejak pagi, tapi rasa lapar bukanlah hal baru baginya. Yang membuatnya bertahan hanyalah keyakinan bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil, meski kecil. Saat itu, ia berhenti sejenak, menatap ke arah jendela kamar lantai atas. Tirainya terbuka sedikit, dan ia melihat sosok kecil terbaring lemah Nadia, putri tunggal Nyonya Ratna. Wajah anak itu pucat, matanya sayu, tubuhnya tampak kurus dan tak berdaya. Kasihan, gumam Daniel lirih, masih kecil sudah sakit begitu. Semoga cepat sembuh, nak. Tak lama kemudian, suara panik terdengar dari dalam rumah. Salah satu pembantu berteriak, "Nyonya, Nadia kejang lagi." Daniel spontan meletakkan alat di tangannya dan berlari mendekat ke teras. Dari dalam, ia mendengar suara tangisan dan kepanikan. Ratna keluar dari kamar putrinya dengan wajah panik dan mata sembab. "Cepat panggil dokter, cepat!" teriaknya. Dalam waktu singkat, 2 mobil mewah masuk ke halaman. Dokter-dokter berpakaian rapi turun dengan membawa tas medis. Tapi setelah beberapa jam berlalu, suasana justru semakin hening. Salah satu dokter keluar dengan wajah menunduk. "Maaf, Nyonya Ratna, kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisi anak ibu semakin memburuk. Tubuhnya menolak semua obat yang kami berikan." Ratna terdiam, tubuhnya lemas, air matanya jatuh tanpa suara. "Tidak mungkin, Nadia anakku. Dia pasti sembuh," katanya bergetar. Ia memeluk putrinya yang tak sadarkan diri, menangis sejadi-jadinya. Di luar kamar, Daniel berdiri canggung. Ia mendengar semuanya. Ada rasa iba yang begitu dalam di hatinya. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dalam diam, ia memegang sesuatu dari sakunya. Sebuah botol kecil berisi ramuan daun dan akar yang ia buat dari resep turun-temurun ayahnya di kampung. Ia mendekati pelan, berdiri di depan pintu sambil menunduk. "Maaf, Nyonya," suaranya lembut dan sopan. "Saya dengar anak Nyonya sedang sakit parah. Saya punya sedikit ramuan tradisional dari kampung. Siapa tahu, bisa membantu." Ratna langsung menoleh dengan mata merah penuh amarah. "Apa kau bilang? Saya hanya ingin menolong, Nyonya. Ramuan ini dari daun hutan. Dulu ayah saya pernah." "Cukup," bentaknya keras. "Kau pikir aku mau percaya pada ramuan orang kampung? Hei orang miskin, jaga mulutmu. Jangan sok pintar di rumahku. Mau kau saya lapor polisi karena sok jadi tabib bodoh?" Daniel terdiam. Wajahnya menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Maaf, Nyonya, saya cuma ingin menolong. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa." Ia meletakkan botol kecil itu di meja dekat pintu, lalu berjalan pergi di bawah hujan yang mulai deras. Dari balik tirai, salah satu pembantu melihat Daniel berjalan menjauh dengan tubuh kuyup. "Kasihan dia," bisiknya. Tapi Nyonya Ratna tak menggubris. Ia kembali memeluk putrinya yang masih tak sadarkan diri. Namun, di atas meja, botol kecil berisi ramuan itu tetap tergeletak sederhana, berdebu, dan nyaris dilupakan. Tak ada yang tahu
bahwa benda kecil itu kelak akan menjadi alat Tuhan untuk membuka mata seorang wanita yang terlalu tinggi hati untuk melihat ketulusan di bawahnya. Malam turun dengan cepat, hujan belum reda sejak sore, membuat suasana rumah besar itu terasa dingin dan suram. Di kamar atas, Nyonya Ratna masih duduk di samping ranjang putrinya, Nadia, yang tak kunjung sadar. Suara tetesan infus dan napas lemah anak kecil itu membuat hati siapapun yang melihat pasti tersayat. Ratna sudah memanggil dokter terkenal dari luar kota, bahkan seorang tabib modern dari luar negeri, tapi semua angkat tangan. Tubuhnya terlalu lemah. Nyonya, kata dokter dengan suara rendah, kami hanya bisa menunggu keajaiban. Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Kata keajaiban terdengar seperti ejekan. Ia wanita yang selama ini mengandalkan uang dan kekuasaan. Tapi malam itu, semuanya terasa tak berguna. Di tengah keputusasaan itu, langkah pelan terdengar dari arah pintu. Daniel, dengan pakaian basah kuyup, berdiri sambil memegang topi usangnya. Matanya merah, mungkin karena hujan atau karena haru melihat penderitaan sang anak. Maaf, Nyonya, ucapnya lirih. Saya dengar anak Nyonya masih belum sadar. Saya cuma ingin bantu lagi, kalau diizinkan. Ratna langsung berdiri dengan wajah marah. Kau lagi, serunya. Kau tidak tahu malu. Ya, sudah aku bilang jangan ikut campur urusan keluargaku. Daniel menunduk, tapi suaranya tetap tenang. Saya tidak maksud mengganggu, Nyonya. Ramuan yang saya buat itu tidak berbahaya, cuma air rebusan akar dan daun. Kalau Nyonya mau, bisa dicoba untuk anak Nyonya. Kalau tidak cocok, ya tidak apa-apa. Ratna melangkah mendekat, wajahnya merah oleh amarah. Kau pikir aku percaya pada air rebusan? Hei orang miskin, kau bahkan bau tanah. Jangan sok jadi tabib di rumah orang kaya. Apa kau ingin aku lapor polisi? Daniel mengangkat kedua tangannya pelan, tanda menyerah. Maaf, Nyonya, saya cuma niat baik. Saya tahu saya orang kecil, tapi saya percaya, kalau Tuhan izinkan, obat sederhana pun bisa jadi pertolongan. Ratna menunjuk ke arah pintu. Keluar. Sekarang juga, Daniel memandang sekilas ke arah anak kecil yang terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ia menunduk hormat, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menaruh botol kecil berisi ramuan itu di atas meja, di samping segelas air putih. Kalau Nyonya berubah pikiran, beri saja setetes di bibir anak Nyonya. Itu dari daun rimba yang biasa dipakai orang kampung saya. Untuk demam tinggi, katanya dengan suara hampir bergetar. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan dingin hingga Daniel keluar dari kamar dan menuruni tangga. Begitu pintu rumah tertutup, Ratna duduk di lantai, menatap botol kecil itu dengan rasa kesal bercampur benci. Orang miskin memang selalu mencari kesempatan, gumamnya. Berani sekali dia bicara di rumahku. Tapi malam semakin larut, Nadia semakin lemah, napasnya tersengal-sengal. Dokter sudah pergi, menyarankan agar Ratna siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ratna menggenggam tangan kecil anaknya dan berbisik, bertahanlah. Nak, ibu mohon. Di tengah tangis, pandangannya tertuju pada botol kecil di atas meja. Cairan itu tampak tenang di bawah cahaya lampu. Dalam hati kecilnya, muncul keraguan atau mungkin harapan terakhir. Apakah mungkin ramuan itu benar? Tangan Ratna bergetar. Ia mengambil botol itu, membuka tutupnya perlahan. Aroma daun dan tanah basah menyeruak. Ia menatap wajah anaknya yang semakin pucat. Air matanya jatuh membasahi pipi sang anak. Kalaupun salah, biarlah. Aku hanya ingin mencoba segalanya. Dengan hati-hati, ia meneteskan sedikit cairan itu ke bibir Nadia. Lalu duduk menunggu, menatap berdoa. Malam itu terasa panjang, dan tanpa disadari Ratna, butir air hujan terakhir jatuh bersamaan dengan satu helaan napas panjang dari bibir kecil Nadia. Sebuah tanda bahwa keajaiban mulai bekerja. Pagi menjelang, embun masih menetes di daun-daun taman. Dan sinar matahari mulai menyelinap di balik jendela besar rumah megah itu. Di kamar lantai atas, Nyonya Ratna terbangun dari duduknya dengan mata yang sembab. Semalam ia tidak tidur sedikit pun, hanya duduk di sisi ranjang Nadia, putrinya yang sekarat. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Suara lirih memecah keheningan. Bu, Ratna tertegun. Ia memandang ke arah anaknya yang perlahan membuka mata. Bu, aku haus, kata Nadia pelan. Ratna terlonjak, air matanya langsung jatuh deras. Ia memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Ya Tuhan, anak ibu sadar, anak ibu sadar. Semua pembantu berlari masuk, terkejut dan menangis bahagia. Rumah yang semalam penuh duka kini bergema oleh haru dan syukur. Namun di tengah kegembiraan itu, satu hal terlewatkan. Tak ada yang ingat tentang botol kecil berisi ramuan sederhana yang semalam diteteskan Ratna ke bibir putrinya. Tak ada yang tahu bahwa
keajaiban itu datang lewat tangan seorang pemuda miskin bernama Daniel. Sementara itu, di luar rumah, Daniel sudah bersiap meninggalkan tempat itu. Bajunya masih basah, wajahnya tampak pucat oleh kelelahan dan kesedihan. Ia berjalan pelan melewati halaman belakang, membawa karung kecil berisi pakaian lusuh dan beberapa alat kerjanya. Salah satu pembantu, Mbak Narti, menyusulnya diam-diam. "Daniel, kau mau pergi?" Daniel tersenyum lemah. "Iya, Mbak, Nyonya Ratna sudah suruh saya keluar. Katanya saya terlalu lancang." Mbak Narti menunduk. "Padahal aku tahu niatmu baik. Aku lihat sendiri semalam kau taruh ramuan di meja." Daniel menatap langit, menarik napas panjang. "Tak apa, Mbak, saya cuma ingin bantu. Kalau Tuhan izinkan, mungkin ada manfaat dari niat kecil ini." Ia berjalan perlahan menuju gerbang, melewati jalan berbatu yang masih basah oleh hujan. Di belakangnya, rumah besar itu berdiri megah dan dingin, seolah tak peduli bahwa ada orang baik yang baru saja diusir dari dalamnya. Sebelum melangkah keluar, Daniel berhenti sejenak. Ia menatap rumah itu dan berbisik lirih. "Semoga anak Nyonya sembuh. Itu saja yang saya harapkan. Saya tidak butuh apapun lagi." Hembusan angin membawa suara azan subuh dari kejauhan, menyapu wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. Ia melangkah pergi, menyusuri jalan sepi menuju kampung di pinggir kota. Di dalam rumah, Ratna duduk memeluk anaknya sambil menangis bahagia. Ia memeluk terlalu erat, sampai tak menyadari sebuah botol kecil kosong terjatuh dari meja dan terguling ke lantai, meninggalkan bekas aroma daun hutan yang samar. Mbak Narti yang melihat benda itu terpaku. Ia tahu persis siapa yang membawanya semalam. Tapi ia diam saja. Ia tahu, belum saatnya kebenaran itu terungkap. Matahari naik perlahan. Di satu sisi, ada seorang ibu yang bersyukur karena mukjizat. Di sisi lain, ada seorang pemuda miskin yang berjalan pergi dengan luka di hati. Tidak tahu bahwa doanya telah dikabulkan. Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena dalam waktu dekat, Tuhan akan mempertemukan mereka kembali bukan sebagai majikan dan buruh, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya belajar arti rendah hati dan ketulusan. Beberapa hari berlalu sejak pagi keajaiban itu terjadi. Rumah besar milik Nyonya Ratna kini kembali ramai dan penuh kehidupan. Suara tawa kecil Nadia kembali menggema di setiap sudut ruangan. Suara yang seminggu lalu hampir tak mungkin terdengar lagi. Para pembantu bersyukur. Para tetangga pun kagum mendengar kabar bahwa anak semata wayang janda kaya itu sembuh total, bahkan tanpa perlu ke rumah sakit lagi. Namun di balik senyum Ratna yang tampak bahagia, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, setelah Nadia tertidur, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Pandangannya kosong, memikirkan kejadian beberapa hari lalu. Ia masih ingat betul, dokter terakhir sudah menyerah. Ia bahkan sudah menyiapkan kemungkinan terburuk, tapi hanya beberapa jam setelah ia meneteskan cairan dari botol kecil itu, anaknya mulai sadar. "Kenapa bisa begitu?" gumamnya sendiri. Ia bangkit, berjalan menuju meja di sudut ruangan tempat botol kecil itu dulu ia taruh. Tapi yang tersisa kini hanyalah botol kosong. Bau daun keringnya masih samar-samar tercium. Tiba-tiba, suara Mbak Narti dari belakang memecah keheningan. "Nyonya, saya boleh bicara?" Ratna menoleh. "Ada apa, Narti?" Mbak Narti menunduk. "Tentang ramuan itu, Nyonya, itu bukan milik siapa-siapa, tapi dibawa oleh Daniel sebelum Nyonya mengusirnya malam itu." Ratna tertegun. "Apa maksudmu?" "Dia cuma ingin menolong. Saya dengar sendiri. Dia bilang itu obat tradisional dari kampungnya. Tapi Nyonya marah. Lalu dia pergi dalam hujan." Wajah Ratna perlahan memucat. Ingatannya kembali pada malam itu hujan deras. Suara pemuda itu yang lembut namun penuh ketulusan. Dan dirinya yang berteriak mengusir tanpa ampun. "Hei orang miskin, jaga mulutmu." Kata-kata itu bergema lagi di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ratna menatap ke arah jendela. Tempat dulu ia melihat Daniel berjalan menjauh dalam hujan. "Jadi, ramuan itu darinya?" Suaranya bergetar. "Iya, Nyonya," jawab Mbak Narti pelan. "Kalau bukan karena dia, mungkin anak Nyonya belum tentu sadar sampai hari ini." Air mata Ratna menetes. Ia duduk di kursi, wajahnya tertutup kedua tangan. "Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. "Aku menghina orang yang Engkau kirim untuk menolongku." Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, hati gelisah dan penuh rasa bersalah. Semua kata-kata kasarnya terngiang kembali setiap penghinaan, setiap nada tinggi yang ia lontarkan pada pemuda miskin itu. Keesokan paginya, tanpa berkata apapun kepada pembantu, Ratna memutuskan keluar rumah.
Ia memakai baju sederhana dan membawa sebuah tas kecil berisi uang, makanan, dan sebotol air. Tujuannya hanya satu, mencari Daniel. Langkahnya terhenti di ujung jalan kampung, di mana lumpur masih menempel di alas sepatunya. Ia menatap hamparan sawah di kejauhan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya, katanya lirih. Tapi orang yang aku hina, justru memberi hidup pada anakku tanpa meminta balasan. Ratna berdiri di tengah jalan setapak itu, angin pagi meniup lembut rambutnya. Matanya menatap jauh ke depan. Daniel, dimanapun kamu berada, tunggulah aku. Aku harus minta maaf, sebelum Tuhan mencabut kesempatan ini. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti menyatu dengan hati Nyonya Ratna yang gelisah. Ia sudah berkeliling hampir seharian, menelusuri jalan-jalan kecil di pinggiran kota, bertanya dari satu warung ke warung lain, mencari sosok yang kini terus menghantui pikirannya. Daniel, si buruh miskin yang pernah ia usir dengan hinaan. Bajunya kini lusuh, sepatu mewahnya berdebu. Tak ada lagi jejak keangkuhan wanita kaya yang dulu selalu berdiri di atas segalanya. Setiap langkahnya terasa berat, namun rasa bersalah mendorongnya untuk terus berjalan. Sampai akhirnya, seorang penjual nasi di pinggir sawah berkata pelan, "Kalau Nyonya cari Daniel, mungkin dia di gubuk ujung sana, dekat pohon besar. Dia sering bantu orang desa betulin atap rumah." Ratna menatap ke arah yang ditunjuk. Di kejauhan, sebuah gubuk reyot berdiri miring di antara padi yang mulai menguning. Asap tipis keluar dari cerobong bambu, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Dengan langkah gontai, Ratna mendekat. Semakin dekat ia melangkah, semakin berat hatinya terasa. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang menambah sunyi. Sesampainya di depan gubuk, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Daniel duduk di depan rumah kecil itu, menjemur pakaian lusuh dan menambal sandal yang sudah robek. Ratna berhenti beberapa langkah di belakangnya. Napasnya tercekat. "Daniel," panggilnya lirih. Pemuda itu menoleh. Saat matanya menangkap sosok Ratna, wajahnya tampak terkejut. Ia segera berdiri, menunduk sopan. "Nyonya, ada perlu apa datang ke tempat saya?" Ratna tak bisa menahan air matanya. Ia melangkah mendekat, tapi suara tenggorokannya tercekat di tengah isak. "Maafkan saya, Daniel," ucapnya dengan suara bergetar. Daniel menggeleng cepat. "Tidak, Nyonya, tidak perlu. Saya tidak apa-apa. Saya sudah lupakan semuanya." Namun Ratna justru berlutut di depan pemuda itu, menangis di atas tanah berlumpur. "Tidak, Daniel, jangan bilang begitu. Saya telah berbuat dosa padamu. Saya hina kamu, saya usir kamu seperti binatang, tapi Tuhan malah pakai tanganmu untuk menyelamatkan anak saya." Daniel panik. Ia hendak menahan Nyonya Ratna agar berdiri, tapi wanita itu justru menundukkan kepala lebih dalam. Air matanya menetes membasahi tangan pemuda itu. "Saya tidak pantas diampuni. Saya tidak pantas disebut manusia, Daniel." Pemuda miskin itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lembut, "Nyonya, saya ini orang kecil. Tidak ada dendam dalam hati saya. Saya hanya ingin menolong, bukan ingin disanjung. Kalau anak Nyonya sembuh, itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan yang izinkan." Ratna menatapnya, matanya merah oleh tangis. "Tapi tanpa kamu, Daniel, anak saya sudah tidak ada di dunia ini. Kamu malaikat yang Tuhan kirim, dan saya buta karena kesombongan." Hening sejenak, hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan padi. Akhirnya Ratna berdiri perlahan, menatap pemuda itu dengan wajah penuh rasa bersalah sekaligus kagum. "Mulai hari ini," katanya pelan, "tidak akan ada lagi jarak antara kaya dan miskin dalam pandangan saya. Karena hati sebersihmu, Daniel, lebih berharga dari semua harta saya." Daniel tersenyum, meski matanya ikut basah. "Terima kasih, Nyonya. Yang penting, sekarang anak Nyonya sudah sehat. Itu sudah cukup membuat saya bahagia." Ratna menatap pemuda itu lama. Ada sesuatu yang berubah di hatinya, bukan hanya rasa terima kasih, tapi juga perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rasa hangat yang tumbuh di antara penyesalan dan kekaguman. Sore itu, di bawah langit kelabu dan hembusan angin sawah, seorang janda kaya tersungkur menangis di depan seorang buruh miskin. Dunia seakan terbalik dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyonya Ratna merasakan arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Malam itu, hujan turun pelan membasahi atap gubuk bambu tempat Daniel tinggal. Suara rintiknya berpadu dengan hembusan angin lembut yang menembus celah dinding, membuat udara terasa dingin menusuk tulang. Di dalam gubuk itu, Daniel duduk di tepi ranjang bambu, memperbaiki anyaman tikar yang mulai robek. Api kecil dari tungku tanah menyala redup, cukup memberi cahaya di tengah gelap malam. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara langkah tergesa di luar. "Daniel, Daniel!"
Suara lembut namun cemas memanggil dari balik hujan. Daniel segera berdiri. Ia membuka pintu dan tertegun. Di depan gubuknya berdiri Nyonya Ratna. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan matanya sembab seperti baru menangis lama. Ia mengenakan gaun malam berwarna krem yang kini penuh lumpur di ujungnya. "Nyonya, kenapa datang malam-malam begini?" tanya Daniel dengan nada khawatir. Ratna terisak, menundukkan kepala. Saya harus datang, Daniel. Saya tidak bisa tidur sebelum mengatakannya." Daniel menyingkir sedikit. "Masuklah dulu, Nyonya, biar saya buatkan api lebih besar, biar tidak kedinginan." Wanita itu melangkah masuk dengan hati-hati, duduk di kursi bambu di dekat tungku. Api kecil menerangi wajahnya yang lelah, namun juga penuh penyesalan. "Daniel," katanya pelan, "beberapa malam ini saya tidak bisa tenang. Tiap kali saya memejamkan mata, saya selalu melihat wajahmu saat saya hina dan usir waktu itu. Saya dengar kamu cuma mau menolong, tapi saya buta karena sombong dan marah." Air matanya jatuh lagi, mengalir deras. "Anak saya sudah bisa berjalan dan tertawa lagi. Daniel, dokter bilang itu keajaiban. Tapi saya tahu, itu bukan keajaiban. Itu hasil doa dan niat tulusmu. Tuhan mendengar lewat tanganmu." Daniel menunduk. "Saya hanya berusaha, Nyonya. Semua karena izin Tuhan." Ratna menggeleng keras. Matanya menatap Daniel penuh luka. "Tidak, Daniel, jangan merendah lagi. Saya yang harusnya malu. Saya hina kamu. Saya lempar kata-kata yang bahkan manusia pun tak pantas mendengarnya. Tapi kamu tetap sabar, tetap baik." Ia lalu berdiri perlahan, lalu berlutut di hadapan pemuda itu. Daniel terkejut, segera menahan tangannya. "Nyonya, jangan begini, saya tidak pantas." Ratna memotong dengan suara bergetar. "Tidak, biarkan saya begini. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya ingin belajar rendah hati. Saya ingin meminta maaf dengan tulus, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai manusia yang bersalah." Daniel menatapnya, hatinya bergetar hebat. Ia bisa melihat tulusnya air mata yang jatuh di tangan kasarnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya sudah maafkan sejak lama, Nyonya. Sejak hari saya diusir itu, saya tahu, mungkin saya memang terlihat hina, tapi niat saya cuma satu, menolong tanpa pamrih." Ratna menatap wajah Daniel lama sekali. Dalam pandangan itu, ada rasa kagum, ada kehangatan, dan ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di hatinya. Ia tersenyum samar meski masih berlinang air mata. "Daniel, kamu lelaki paling tulus yang pernah saya temui. Kalau saja semua orang punya hati seperti kamu, dunia ini tidak akan sekaku ini." Angin malam berhembus lembut, membuat api di tungku bergetar kecil. Ratna kemudian berkata dengan suara pelan namun tegas, "Saya ingin menebus kesalahan saya, Daniel. Kalau kamu izinkan, mulai malam ini, biarkan saya sering datang ke sini. Bukan sebagai Nyonya yang menyuruh, tapi sebagai teman yang ingin mengenalmu lebih dekat." Daniel terdiam, wajahnya merah, bingung antara senang dan canggung. "Terserah Nyonya, kalau itu yang Nyonya mau," jawabnya lirih. Ratna tersenyum-senyum yang tulus, yang lama tak pernah muncul sejak suaminya meninggal. "Panggil saya Ratna saja," katanya lembut. "Mulai malam ini, saya tidak ingin lagi ada jarak antara kita." Malam itu, dua hati yang dulu dipisahkan oleh status dan kesombongan mulai saling mendekat. Di balik gubuk sederhana yang diterangi api kecil, seorang janda kaya yang dulu angkuh, kini menunduk rendah di hadapan buruh miskin yang berhati suci. Dan untuk pertama kalinya, Ratna merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang lahir dari keikhlasan dan cinta yang mulai tumbuh diam-diam di hatinya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika suara azan subuh perlahan memudar di kejauhan. Burung-burung berkicau di antara ranting bambu, dan matahari mulai muncul malu-malu di balik bukit. Di depan rumah kayu sederhana milik Daniel, tampak seorang wanita anggun sedang menyapu halaman Ratna, yang kini tak lagi mengenakan gaun mewah atau perhiasan gemerlap. Ia memakai kebaya sederhana warna coklat muda dan selendang lusuh di bahunya. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam hujan itu, malam di mana Ratna datang dengan air mata dan permintaan maaf. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia meninggalkan kemewahan rumah besar di kota, memilih tinggal di desa, dekat dengan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Setiap hari ia membantu warga, memasak untuk anak yatim, dan mengajar membaca di surau kecil. Tapi yang paling sering ia lakukan menemani Daniel bekerja di ladang, atau sekadar duduk di beranda kecil sambil meminum teh hangat, dan bercakap pelan tentang kehidupan. Semakin lama, hati Ratna semakin lembut. Ia tidak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh.
Tapi setiap kali melihat senyum tulus Daniel yang sederhana, dadanya terasa hangat. Sementara Daniel sendiri, meski awalnya segan, mulai terbiasa dengan kehadiran Ratna. Ia melihat bukan lagi sosok janda kaya yang dulu sombong, melainkan wanita berhati lembut yang benar-benar berubah. Suatu sore, Ratna datang ke ladang membawa bakul berisi nasi dan lauk sederhana. "Daniel, istirahat dulu. Kamu belum makan sejak pagi," katanya sambil tersenyum. Daniel menyeka keringatnya, duduk di bawah pohon rindang. "Terima kasih, Nyone, Ratna," ucapnya gugup. Daniel tersenyum lemah, lalu menghapus air matanya dengan tangan kasar yang penuh bekas kerja. "Tidak ada manusia yang buruk, Ratna, yang ada cuma hati yang pernah salah arah. Dan kamu sudah menemukan jalannya kembali." Mereka saling berpandangan lama. Di antara mereka, keheningan menjadi saksi betapa jauh perjalanan hidup membawa dua hati yang berbeda dunia untuk akhirnya dipertemukan oleh takdir. Beberapa minggu kemudian, di sebuah surau kecil di tepi sawah, akad nikah sederhana dilangsungkan. Tanpa pesta mewah, tanpa tamu dari kalangan atas, hanya warga desa, anak-anak, dan para tetangga yang datang membawa doa. Ratna mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya bersinar dengan senyum tenang. Sementara Daniel memakai baju koko putih dan sarung bersih. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Daniel tegas dan bergetar, dan Ratna tak kuasa menahan tangis haru. "Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan doa tulus, saya terima nikahnya Ratna binti Sudarmo dengan mahar tersebut tunai." Sorak takbir dan doa menggema, air mata kebahagiaan mengalir di wajah Ratna. Ia memeluk anaknya, yang kini tersenyum sehat, anak yang dulu hampir mati, tapi kini menjadi saksi hidup bahwa tangan yang dulu dihina bisa menjadi tangan penyelamat. Daniel menatap langit, mengucap syukur lirih. "Tuhan, terima kasih. Kau balas hinaan dengan cinta, dan kesedihan dengan kebahagiaan."